Boy song itu kuning kewa pada lekat tu pada tanah bak dulu gom pada sawah dulu gom pada sawah song itu kuning kewa pada lekat lewa pada tanah lekat lewa pada tanah lekat raja tua kota Keli Marang kebolo pai tanah lewa dua dulu tanah dapat terus lo ikut pihak dua dulu tanah pihak dapat terus gerakan lewo kuaja tanah gerakan tanah kuaja tua. Yakobus Gowing Sogen lahir di Lewotala tahun 1924 dari pasangan Petara Sogen dan Lomi Kelen. Menjalani masa kecil di kampungnya Lewotala, Kecamatan Lewolema, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Semasa kecilnya beliau tak pernah membayangkan bahwa pada akhirnya bisa memiliki kemampuan menguasai bahasa ritual Maran. Sewaktu istirahat malam sebelum kematian ayahnya, sang ayah membangunkan sang maestro dan bercerita hampir semalam suntuk tentang apa yang perlu dijalankan dan dihayati dalam hidup. Di masa kemudian, ia memahami saat itu adalah saat di mana ia diberkahi kemampuan sebagai pendaras Maran melayani orang-orang sekampungnya. Udah bukan kapun dia pakai kalau boleh kapan tahu orang itu coba punya nara ibarat tadi ini disur bukan kapura tu pakai kalau boleh ini mulu maru dia balar apa itu dia masih dia orang masuk ke rumah jangan dulu terus gue luto kita nago pulau tapi tu ibu dia baru boleh tapi tu era raja boleh itu hanya dulu tak kuda dia mana orang kameri berat tu apa ni ada apa kalau ada nyanyi mulu tu orang ada ada dia lepas itu saja kalau berada pahati ile be ho betara ko kana musika pia sega pia lo tukang sai pia tanah bangade kala tutu segala bisa di kala mari sai dei kala tak terus sai kala jambu tak pai pun tak jambu tak buai gue uang turun mata bila malu bala boleh jadi kalau macam ini saya di kalau ini raya bantala orang di buka raya kemudian tobok mulai jika ini buka buka boleh mata kaya gue terpatok mau beli bela musim dua jadi kalau mata kakak saya di kalau maka kalau kau coba lah malah waktu lah kamal hobo daya malah bahagia gitu uang turun mata bila malu bala kemudian gue tekan beda turun tekan kali bau di kalau orang saya di kalau ada kalau punya saya di kalau punya kau ini lagi beda kau apa kau kakak beda kau ama kalau kau coba lah malah turun dari kain pati mau kaya beda barang tali ya ini lalu kota ya aman kata kata kota kena pura tua umar tali kan suku pulau kota kami yang nanti pai pura di kebampa ini bisa pura di kejawan rumah tali bisa kejawan. Selain itu, di masa kecil dan masa mudanya, sang maestro biasa menyaksikan tetua adat melakukan ritus-ritus di kampung halamannya. Di dalam ritus-ritus tersebut didaraskan Maran. Tetua itu antara lain Batan Hurit di masa kecil sampai remajanya, Patih Hurit, Raja Liwun, dan Getan Hokor di masa dewasanya. Tahun 1961, secara pribadi sebelum diketahui publik, sang maestro sudah menyadari kemampuannya dan mulai mempraktekannya secara terbatas di rumahnya. Tahun 1969 sampai 1972, ia merantau ke Irian Barat. Tahun 1982, beliau merantau ke Malaysia dan kembali ke kampung tahun 1990-an. Pengalaman merantau mematangkan panggilannya akan tugas yang diberikan leluhur untuk melayani kampung halamannya. Tahun 2000-an, beliau mulai bergabung dengan tetua adat dan mengambil bagian dalam membantu mendaraskan Maran dalam ritus-ritus adat. Tahun 2022, di usianya yang ke-98, di rumah adat Kampung Lewotala melalui ritus Hudu Bakat, secara resmi mendapat kuasa dari Raja Tuan Lewotana menjadi Maran alat pendaras mantra dalam seluruh ritus-ritus adat di Kampung Lewotala. Kesehariannya sebagai petani namun seperti dokter,
sehari-hari sang maestro dipanggil, dijemput untuk melaksanakan ritus-ritus adat baik di kebun, di rumah adat, di lumbung adat, di mata air, dan dimanapun jika dibutuhkan bagi kesejahteraan, keselamatan, kesehatan warga secara keluarga, individu, klan, maupun secara kolektif kampung. Beliau setia menjalani tugas yang telah diamanatkan leluhur dan lewo tanah kampung halaman. Meski kadang harus jalan kaki ke mata air, gunung, atau bukit menempuh jarak sekian kilometer di usianya yang nyaris 1 abad. Kalau misalnya ada hal-hal yang keliru atau salah, ataupun ada persoalan yang krusial, biasanya leluhur datang memberi petunjuk. Sebagai pendaras mantra ritual, besar tanggung jawabnya. Jika tak benar akan bertanggung jawab dengan leluhur. Begitu disampaikan oleh sang maestro. Menerjemahkan sastra lisan Maran punya persoalan yang perlu disampaikan. Pertama, bahwa Maran merupakan mantra atau doa dalam ritus-ritus adat Lama Holot Flores Timur. Maran sebagai bahasa ritual berdaya justru didaraskan oleh orang khusus di tempat dan waktu khusus. Kedua, ketika Maran ditulis dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, justru ada banyak hal yang hilang. Ada konteks spesifik dari Maran yang hanya bisa dialami, dirasakan, dan dipahami dengan baik oleh komunitas masyarakat pendukungnya. Karena Maran terkait dengan kepercayaan, Maran akan jadi teks biasa tanpa sakralitas jika kemudian dibaca terjemahannya, apalagi oleh pembaca dengan jarak kultur dan bahasa yang berbeda. Ketiga, bahwa Maran merupakan bahasa ritual yang berpasangan, di mana kata-kata atau frasa pertama selalu berhubungan dengan baris kedua yang bisa sinonim, antitesis, maupun sintesis sifatnya. Karena itu, ia memiliki kompleksitas dan kerumitannya sendiri. Keempat, Maran berhubungan dengan banyak hal yang bersifat rahasia, menyangkut eksistensi serta kekuatan suatu komunitas, sehingga Maran yang didokumentasikan ini oleh narasumber lebih banyak didaraskan dalam versi yang singkat dan lebih secara garis besar. Menyadari ada sejumlah hal yang diuraikan tersebut, maka upaya penerjemahan yang dilakukan ini untuk kebutuhan dokumentasi tidak dilakukan secara ketat sejauh dapat dimaknai secara garis besar. Sebagai teks sastra yang kuat konteks spesifik lokalnya, ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ada banyak kata, frase atau ungkapan yang secara harafiah akan tampak tak memadai bahkan membingungkan. Bahasa Indonesia memiliki banyak keterbatasan untuk mengakomodir secara baik Maran yang adalah bahasa ritual dan bukan bahasa percakapan sehari-hari. Pun jika terlalu bebas menafsir akan keluar dari bangunan teks Maran yang ketat, penuh musikalitas dan kaya maknanya. Tentu hasil penerjemahan ini bisa saja tidak memuaskan, bahkan mungkin kurang tepat atau salah. Penerjemahan dalam kebutuhan pendokumentasian hanya sebagai referensi atau bahan dasar bagi kerja penerjemahan, kajian, atau riset yang lebih serius terhadapnya. Walau memang tak bisa disangkal, eksistensi Maran sebagai mantra tetap menyimpan rahasia pada dirinya yang hanya hidup, bermakna, dan berdaya ketika didaraskan dalam konteks ritus pada ruang dan waktu yang spesifik. Maran terutama untuk dialami dan bukan sebatas dipahami.